Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ustadz yang mengatakan istilah wali setan. Begini, salah satu ustadz atau beberapa ustadz mengatakan kalau ada seseorang yang banyak kalangan menyebut dia sebagai wali karena mungkin namanya yang sudah masyhur, sudah terkenal, lalu dia dianggap wali. Namun wali ini tidak sholat. Wali ini konon katanya bertapa sampai lumutan, badannya berlumut gitu ya. Lalu nggak sholat. Maka ini dikatakan sebagai wali setan. Sementara di satu sisi atau di pihak lain menyampaikan bahwa apapun seolah-olah inilah wali. Walaupun wali itu tidak sholat. Bertapa sampai berlumut tanpa mengerjakan syariat. Dia beranggapan bahwa orang-orang yang mengatakan wali seperti ini wali setan, itu ilmunya kurang. Dia hanya mengenal syariat, tidak mengenal hakikat, tidak mengenal makrifat. Ini memang yang gampang-gampang susah. Susah-susah gampang untuk menjelaskan. Karena kalau sudah tertanam di otaknya bahwa dia wali, apapun yang dilakukan oleh yang disebut wali itu, maka semuanya benar. Wali tidak sholat benar. Wali bertapa sampai lumutan badannya benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah Rasulullah menyampaikan itu? Bahwa kalau ada Rasulullah bersabda, kalau ada orang bertapa lumutan hatinya kepada Allah, dia tidak sholat, dia tidak mengerjakan syariat, dia adalah wali. Pernahkah Rasulullah menyampaikan itu? Pernahkah Rasulullah mencontohkan itu? Pernahkah Rasulullah mengiyakan itu? Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa kalau ada wali tapi tidak sholat, itu wali setan. Betul itu. Bagaimana mungkin Allah dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita, memberikan tuntunan kepada kita untuk mewajibkan sholat bagi orang Islam, bagi seorang Muslim, sebagai orang mutakin, orang mukhlisin, orang muhsinin. Itu sholat. Bahkan yang pertama dihisab, saudaraku, itu sholat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia wali sementara dia tidak sholat? Bagaimana mungkin Anda mengatakan hatinya ada pada Allah, pikirannya pada Allah, semua tubuhnya bermunajat kepada Allah, tapi dia tidak sholat? Sudah pasti ini wali setan, tidak perlu kita ikuti. Bagaimana mungkin panjenengan mengatakan itu wali, yang benar-benar waliullah, sementara tidak mau dia melakukan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita berpikir jernih. Memang kita disuruh berpikir
tapi berpikir sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukan berpikir dengan cara kita. Bukan berpikir dengan hati kita, bukan. Kita disuruh berpikir dengan cara yang sudah ditutunkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kita disuruh memakai hati kita ini untuk mematuhi juga tuntunan yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui riwayat-riwayat yang bisa disampaikan oleh para sahabat, melalui para tabi'in, melalui para tabi'in, sampai ke kita. Itulah yang harus kita pikir. Itulah yang harus kita pakai hati kita. Otak, pikiran kita harus sama dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maunya Rasulullah Muhammad SAW, bukan maunya otak kita. Bagaimana mungkin ada seorang dikatakan wali, Anda yakin dia wali, tapi dia tidak sholat? Bagaimana mungkin Anda berani mengatakan dia wali, Anda membela betul bahwa dia wali, sementara tidak sholat, bertapa sampai berlumut tanpa melakukan sholat? Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa itu wali setan, Anda katakan ilmunya kurang, hanya mengenal syariat, tidak mengenal hakikat, tidak mengenal makrifat. Bagaimana mungkin Anda berani menyelisihi Rasulullah Muhammad SAW? Bagaimana Anda berani menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang namanya wali Allah itu orang yang mutakin, orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah wali-wali Allah. Bertakwa itu apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa yang sebenarnya, orang yang bertakwa itu yang mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik perkataan Rasulullah melalui lisan Rasulullah, melalui contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasulullah, gerakan-gerakan Rasulullah, atau sesuatu yang diiyakan Rasulullah. Jadi kalau ada sahabat melakukan sesuatu, melakukan ibadah, lalu Rasulullah mengiyakan, itulah syariat. Itulah yang bisa kita kerjakan, itulah yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, kalau ada orang yang berpendapat itu waliullah, tapi dia tidak sholat, bertapa sampai lumutan, benar itu wali setan. Tapi kalau ada waliullah yang rajin beribadah, melakukan syariat-syariat Islam, melakukan paling tidak kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Satu, mulai kita awali dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, wali tentunya sholat, karena sholat itu ibadah yang pertama kali dihisab. Semakin rusak sholatnya, maka dianggap semua ibadah rusak. Selanjutnya setelah sholat, zakat. Setelah zakat, puasa. Setelah puasa, haji bila mampu. Seandainya ini bisa dilakukan syariat ini yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dicontohkannya, yang dianjurkannya, yang disunahkan, yang diwajibkan, yang dicontohkan, yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW, yang diiyakan, itulah syariat.
itulah wali-wali Allah, wali yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.